My Rival is My Love. Episode 45. 12 tahun yang lalu. Rihanna, seorang guru di sekolah taman kanak-kanak, menginstruksikan kepada anak didiknya untuk tenang. Dengan penuh semangat, Rihanna mulai memperkenalkan murid pindahan dari luar kota. Anak-anak, kita punya teman baru, dan namanya Mas Kenzie Febriansyah. Siapa yang mau jadi temannya Kenzie? Ucap Rihanna yang disambut kegembiraan dari para anak didiknya. Setelah Kenzie memperkenalkan dirinya, Rihanna mempersilahkannya untuk duduk. Kemudian Rihanna menuntun Kenzie kecil untuk ke tempatnya. Dan ia diarahkan ke sebuah meja yang telah terdapat seorang anak perempuan. Anak itu selalu memperhatikan Kenzie sampai duduk. Ketika Kenzie meletakkan tas ransel yang ia bawa itu ke kursi, barulah anak perempuan yang diketahui bernama Anggi itu bertanya, "Kenzie, kamu beneran dari Jakarta?" tanya Anggi penasaran. Matanya nampak berbinar-binar ketika ia bertanya kepada Kenzie. Namun sangat disayangkan jawaban dari Kenzie tak sesuai harapan Anggi. Kenzie sangat ketus padanya, "Bukan urusanmu." Hampir setiap hari, Kenzie selalu bersikap dingin kepada Anggi. Dan tak cuma Anggi saja, semua anak di TK tersebut juga mendapat perlakuan yang sama dari Kenzie. Tapi Anggi tak menyerah. Meski tak pernah ditanggapi, Anggi masih berusaha mengajak Kenzie bicara, meskipun jawaban dari Kenzie selalu ketus. Setelah sekian lama berusaha, akhirnya gunung es yang sangat dingin itu sedikit meleleh. Suatu ketika, Kenzie tengah bingung mencari bekal makanan di dalam tasnya. "Pasti mama lupa," tebak Kenzie yang tak kunjung menemukan barang yang ia cari. Dan tak disangka, dari arah sampingnya, Anggi menyodorkan makanannya kepada Kenzie. "Kenzie, kamu mau makan bersamaku?" ucap Anggi menawarkan bekalnya. Anggi membawa bekal sandwich yang lumayan banyak. Alangkah senangnya dia jika Kenzie mau makan bersamanya. Awalnya Kenzie enggan menerima makanan itu, tapi suara berisik di perutnya bisa terdengar sampai ke telinga Anggi. "Ayolah, ini buatan ibuku, enak loh," bujuk Anggi. Beberapa detik setelahnya, akhirnya Kenzie mengambil sepotong sandwich di wadah bekal Anggi. Anggi pun tersenyum senang saat Kenzie mau memakan sandwich miliknya. Dan sejak saat itu, Anggi mulai menobatkan dirinya sendiri sebagai temannya Kenzie. "Karena kita sudah berteman, mulai saat ini aku akan memanggilmu Zizi," ucap Anggi yang seenaknya mengganti nama orang lain. "Dasar bodoh, aku tidak pernah bilang mau jadi temanmu," tolak Kenzie. Ia sama sekali tak pernah menganggapnya teman. "Zizi, kamu tenang aja, aku akan bilang ke ibuku untuk membuatkan bekal yang banyak untuk kita," ucap Anggi. Sepertinya ia tak menghiraukan ucapan Kenzie. Memang si sandwich buatan ibunya itu sangat enak, karenanya ia membiarkan Anggi untuk berbuat semaunya. Semenjak saat itu, Anggi sering mengajak Kenzie untuk bermain. Entah itu naik komedi putar maupun perosotan. Tapi mereka berdua sering menghabiskan waktu istirahat di tempat ayunan sembari berbincang ringan selayaknya bocah. Dan tak hanya ada mereka berdua, terkadang ada salah seorang anak lain yang bermain bersama. Anak itu tak lain adalah Arsen Vero Baskara. "Mas Veve, gak punya teman ya?" ledek Anggi kepada anak berseragam merah putih tersebut. "Gigi, jangan seenaknya bicara, aku hanya lagi malas main sama mereka," jelas Vero sambil mencubit kedua pipi Anggi. Meski Vero murid sekolah dasar, tapi ia lebih sering menghabiskan waktu istirahat di halaman sekolah TK. Kebetulan sekolah SD dan TK di sana berdekatan. "Gigi, siapa dia?" tanya Vero saat melihat Kenzie. "Temanku, namanya Zizi," ucap Anggi memperkenalkan Kenzie. Kemudian ia memperkenalkan Vero ke Kenzie. "Zizi, ini Mas Veve, anaknya Bu Guru Rihanna, dia juga tetanggaku." "Kalian itu kenapa suka sekali mengulang akhiran nama?" celetuk Kenzie saat berbincang bersama keduanya. Di jam pelajaran menggambar. "Gigi, kamu sedang menggambar apa?" tanya Rihanna memperhatikan muridnya yang sedang fokus. Setelah menyelesaikan gambarnya, Anggi mulai menjelaskan. "Bu Guru, ini aku dan Zizi." "Bagus. Tapi kenapa Gigi menggambar Kenzie?" Rihanna kembali bertanya maksud Anggi menggambar teman sebangkunya. "Karena aku sayang sama Zizi," jawab Anggi tersenyum. Sontak semua murid yang mendengar kejujuran Anggi mulai menertawakannya. Bahkan banyak dari mereka mengejek Kenzie dan Anggi. Gara-gara itu, Kenzie menjadi malu dan melarang Anggi untuk bicara yang tidak-tidak tentangnya. Saat itu Kenzie benar-benar marah. Karena kemarahannya itu ia sampai membuat Anggi menangis. "Zizi, maafkan aku,"
Maaf sudah membuatmu malu, ucap Anggi merasa bersalah. Sudahlah, jangan menangis. Kalau masih menangis, aku gak akan mau jadi temanmu lagi. Setelah diancam, akhirnya Anggi mulai menghentikan tangisannya. Beberapa bulan pun berlalu. Kenangan indah Anggi dan Kenzi harus berakhir saat Kenzi mesti pindah karena pekerjaan orang tuanya. Saat itu terakhir kalinya Kenzi bersekolah di sana untuk mengikuti pelajaran sekaligus berpamitan dengan yang lain. Dan hari itu Anggi menangis histeris karena akan berpisah dengan teman baiknya. Kenzi yang melihat tangisan Anggi tak tega. Kemudian untuk menghibur Anggi, ia memeluk sahabatnya itu. Jangan menangis. Aku kan sudah bilang gak mau jadi temanmu kalau kamu menangis, ucap Kenzi. Karena ucapannya itu, Anggi berusaha menghentikan tangisannya, walaupun itu sangat sulit dilakukan. Setelah tak lagi menangis, Anggi kemudian mengambil sesuatu dari tasnya. Diambillah sebuah gambar yang pernah ia banggakan itu, yang kemudian ia berikan kepada Kenzi. Zizi, jangan lupakan aku, pinta Anggi setelah menyerahkan gambarnya. Kenzi menerimanya. Iya, aku tak akan mungkin melupakanmu. Ternyata gambarmu bagus juga ya. Anggi mulai tersenyum saat mendapat pujian dari Kenzi. Lalu dengan polosnya, ia mulai belak-belakan. Zizi, aku janji, saat dewasa nanti aku akan menikahimu. Dasar bodoh, itu masih lama, bentak Kenzi. Di umur yang baru 7 tahun itu, ia sama sekali tak mengerti dengan apa yang dikatakan Anggi. Bagaimana mungkin menikah? Untuk bercinta-cintaan saja belum mengerti. Meskipun Kenzi tak menanggapinya, tapi dalam hati ia sangat berat untuk mengucapkan selamat tinggal kepada sahabat baiknya itu. Hingga waktu itu pun datang. Anggi sudah tak pernah lagi melihat Kenzi di sebelahnya. Meski sedih, ia mencoba untuk tetap tersenyum karena ia sudah berjanji kepada Kenzi. Anggi masih yakin akan bertemu kembali dengan Kenzi. Karena Kenzi telah berjanji akan menemuinya. Bahkan ia meninggalkan sebuah gelang manik-manik untuk Anggi yang ia tinggalkan sebagai janji persahabatan mereka. Di masa kini, ada apa dengan gue? Kenapa gue kesini lagi? Pikir Anggi saat berhenti di depan sekolah TK. Akhir-akhir ini ada sesuatu yang mengganjal perasaannya. Rasanya Anggi ingin sekali melihat sekolah ini. Padahal ia merasa tak pernah sekolah di tempat ini dan terakhir kali ia kesini pada saat menemani Kenzi. Tapi mengapa ia merepotkan dirinya kesini? Mumpung masih di sini dan setelah puas melihat sekolah. Akhirnya Anggi memutuskan untuk sekalian mengunjungi makam ibunya. Ia pun segera memacu motor ninja milik Kenzi untuk ke sana. Setibanya di pemakaman umum, Anggi langsung berjalan ke tempat makam ibunya. Saat perjalanan ke sana, ada sesuatu yang membuat Anggi terkejut. Sekali lagi, ia bertemu dengan bapak-bapak yang pernah ia tolong sewaktu di stasiun. Hah? Anda yang kemarin itu kan? Kata Anggi saat berpapasan di jalan makam. Orang itu kemudian melepaskan kacamata hitamnya, lalu mengacungkan jari ke Anggi. Kamu, Bapak sedang apa kesini? Tanya Anggi. Ia penasaran ada kepentingan apa ia ke makam. Dilihat dari pakaiannya rapi, pakai jas plus dasi. Gak mungkin kan orang ini nyasar kesini. Itu saya baru saja ziarah ke makam temanku, jawabnya. Dan kemudian ia balik bertanya, kamu sendiri mau apa kesini? Sama seperti Bapak, saya juga mau ziarah. Sepertinya kamu anak yang baik. Saya jadi teringat sama putri saya. Kayaknya dia seumuran kamu. Haha, tiba-tiba ponsel orang itu berbunyi. Panjang umur? Baru dibicarakan putri saya nelpon. Saya terima telepon dulu ya. Anggi mengangguk dan bapak itu kemudian menerima telepon dari putrinya. Sebenarnya Anggi tak enak mengatakannya di saat bapak itu sibuk bicara di telepon. Tapi mau bagaimana lagi? Ia tak mau membuang waktu di sini. Dengan sopan, Anggi meminta izin untuk pergi. Maaf, tapi saya mau ke makam ibu saya. Orang itu tak menjawab dan masih sibuk dengan teleponnya. Setelah tak ada respon, akhirnya Anggi memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan ke makam ibunya. Ketika sampai, Anggi dikejutkan oleh sebuah buket bunga yang berada di atas makam ibunya. Dan bunganya terlihat masih baru dan segar. Pasti ada orang lain selain dirinya yang kesini. Tapi siapa yang menaruh bunga ini di sini? Kenzi gak mungkin. Kan dia lagi di Jakarta. Apa mungkin ayah? Tapi ayah jarang kesini. Gak mungkin lah. Mama Widya, lah kan dia masih di rumah. Orang gue kesini aja dia lagi beres-beres rumah. Terus siapa dong? Anggi terus memikirkan siapa pemilik bunga ini. Hingga sesaat setelahnya, orang yang tadi ia temui tiba-tiba datang menghampirinya. Orang itu menepuk bahu Anggi. Apakah kamu keluarganya? Anggi menoleh kaget.
Bapak, kenapa Anda masih di sini? Saya cari kamu. Apa ini makam keluargamu? Anggi mengangguk dan kemudian menjelaskan. Ini adalah makam ibuku. Tiba-tiba saja raut wajah orang itu berubah ketika mengetahui fakta tentang Anggi. Siapa namamu? Dengan wajah serius orang itu bertanya. Anggi, jawab Anggi singkat. Dan tak lama, orang itu mengeluarkan sesuatu dari dompetnya. Ia kemudian memberikan 2 buah kartu kepada Anggi. Apa ini, Pak? Tanya Anggi saat menerimanya. Ambillah. Itu kartu nama saya. Jika perlu apa-apa, hubungi saya. Kontak saya ada di situ, ucapnya. Anggi lalu membaca kartu yang diterimanya. Izumi Group, Subaki Izumi, orang Jepang. Bapak orang Jepang. Ya begitulah, kok bisa lancar ngomong pakai bahasa sini? Saya sudah lama tinggal di sini, dan saya juga berbisnis di sini. Anggi berohria setelah mendengarkan jawaban orang yang bernama Subaki Izumi itu. Anggi, kamu mirip sekali dengan Yunita, ungkapnya yang membuat Anggi terkejut. Anda kenal ibu saya, kata Anggi heran. Tentu saja, saya sangat mengenalnya. Karena itu, apakah kamu ada waktu untuk kita mengobrol? Ajak Subaki. Maaf Pak, tapi untuk sekarang ini saya nggak bisa. Tolak Anggi. Bukan apa-apa. Hanya saja Anggi tak boleh percaya begitu saja dengan orang asing. Apalagi saat ini ia hanya perempuan biasa. Kalau terjadi sesuatu kepadanya gimana? Baiklah. Tapi ingat, kalau kamu butuh sesuatu, hubungi nomor di kartu itu. Suruhnya. Baik Pak. Kalau begitu, aku akan mengantarmu pulang. Gak perlu Pak, aku bawa kendaraan sendiri. Bapak gak perlu repot-repot. Tolak Anggi. Sekembali dari pemakaman, Subaki kembali ke apartemen. Ia masih memikirkan tentang gadis yang ditemuinya, karena masih penasaran. Subaki lantas mengambil ponsel yang berada di atas narkas. Ia kemudian menghubungi orang kepercayaannya. Tolong kamu cari informasi mengenai anak yang bernama Anggi. Nanti aku kirim fotonya ke kamu, perintah Subaki dari telepon. Sorry guys, ceritanya bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel Harajuku Network. Oke? Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.